Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini. Saya Muhammad Ali Ridho dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 15. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku masyarakat. Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, di mana kita diperhadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan atau mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik. Dan yang paling berkembang adalah media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram. Dalam penggunaan media sosial yang paling sering digunakan orang adalah jejaring sosial. Karena situs ini memungkinkan orang untuk membuat webpage pribadi yang dapat terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Dari sekian banyak jaring sosial, penggunaan Facebook dan Twitter yang paling banyak digandrungi oleh orang karena lebih praktis, ekonomis, dan murah penggunanya. Cukup memiliki smartphone, maka kita sudah dapat mengakses informasi kapan dan di mana saja melalui media sosial. Dan yang paling menarik karena kita dapat menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan kita, baik yang sifatnya pribadi maupun penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif, terutama dalam melakukan interaksi baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik teman, keluarga, yang tidak memungkinkan dilakukan melalui face-to-face karena faktor jarak. Kita dapat mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Begitu pula dalam mengakses informasi yang kita butuhkan. Kita banyak dipertemukan teman atau keluarga yang sudah lama tidak pernah bertemu melalui media sosial Facebook. Media sosial dapat dijadikan sarana untuk saling berbagi, saling bertukar foto, dan dokumen lainnya. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana promosi dengan berbagai produk atau jasa yang dapat ditawarkan kepada pengguna media sosial tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, tetapi dengan keuntungan yang berlipat ganda. Jadi tidak heran kalau saat ini telah menjamur bisnis online melalui media sosial. Bahkan di kota-kota besar, penggunaan komunikasi politik melalui media sosial menjadi media yang cukup ampuh untuk mempengaruhi pasangan calon. Penggunaan media sosial juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat. Seperti yang kita lihat, sekarang media sosial dijadikan media untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah kata-kata atau gambar yang tidak etis sehingga terbangun rasa tidak senang dan benci terhadap seseorang, terutama mereka yang memiliki posisi penting baik di pemerintah maupun lembaga-lembaga negara. Media sosial dijadikan sarana untuk mencaci maki bahkan memprovokasi orang lain. Perilaku ini sangat berbahaya, apalagi yang menyangkut kelangsungan hidup bernegara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ke depan sebelum terlalu kebablasan, perlu ada kontrol untuk mengatur pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Penggunaan media sosial juga berdampak kepada hubungan suami istri, karena dapat memicu kecemburuan antar pasangan jika salah satu pasangan membangun hubungan yang tidak wajar. Banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat di mana dalam suatu rumah tangga hancur berantakan dan akhirnya bercerai akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, dan yang menanggung resikonya adalah anak-anak yang tidak bersalah. Seperti berita berikut ini. Diduga permasalahan rumah tangga, seorang suami tega membunuh istri di Kampung Gempolsari, Desa Gempolsari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mengamankan barang bukti 2 jenis senjata tajam.
Pasangan suami istri Nain 58 tahun dan Nemah 45 tahun menggegerkan warga setelah terlibat perkelahian yang diduga karena masalah rumah tangga. Kembali ke topik awal, penggunaan media sosial juga membawa perubahan perilaku terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Semisal pada saat antri di loket-loket pelayanan, mereka masing-masing sibuk dengan smartphone-nya tanpa memperdulikan orang-orang sekitarnya. Bahkan banyak orang yang kita lihat, termasuk teman sekolah kita, pekerjaannya tidak selesai, bahkan terbengkalai karena sibuk bermain media sosial yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat untuk dirinya. Dan yang paling memprihatinkan adalah dampak media sosial terhadap perilaku anak-anak remaja. Mereka menjadi apatis dan cuek dengan lingkungannya. Orang tua semakin sulit berkomunikasi dengan anak-anaknya, apalagi diharapkan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Media sosial menjadikan anak-anak semakin malas belajar dan susah diatur karena hampir semua waktunya dihabiskan untuk mengotak-atik informasi baik di sekolah, di luar sekolah, ataupun di rumah. Anak-anak lebih memilih media sosial untuk mencurahkan unek-uneknya daripada orang tuanya. Dan yang paling parah, hampir semua persoalan yang dihadapi dia sampaikan ke media sosial, termasuk hal-hal yang sifatnya pribadi sehingga semua orang tahu. Padahal mestinya orang tidak perlu tahu. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang kita sampaikan sudah menjadi konsumsi publik dan sulit ditarik kembali. Persoalan ini tidak dapat dibiarkan. Perlu ada solusi mengingat anak-anak adalah harapan yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan. Sekian yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.